Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di channel Intimacy Worship. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, buat kasih, anugerah dan penyertaan-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini Bapa. Dan kami juga mengucap syukur Bapa, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Biarlah lewat setiap pujian penyembahan kami, Engkau bertahta Bapa. Dan biarlah lewat setiap pujian penyembahan kami, Engkau hadir di dalam setiap hati kami Bapa. Pada pagi hari ini kami rindu, ingin memuji dan menyembah Engkau Bapa. Karena kami tahu Engkau adalah pengharapan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau menyatakan janji-janji-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini Bapa. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah penyelamat di dalam hidup kami Bapa. Dan Engkaulah satu-satunya Allah kebenaran di dalam hidup kami. Mari kita sama-sama katakan, Yesus Kau kebenaran. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Katakan, ku ikut kehendak-Mu.
jauhkanku dari kasih-Mu. Kami
dan berseru, pertolongan ku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, semua saudaraku dimanapun Anda berada. Sebelum mendengarkan renungan hari ini, alangkah baiknya jika semua saudara dapat menekan tombol subscribe dan tekan loncengnya, agar saudara semua dapat mendapatkan notifikasi tentang renungan firman Tuhan yang baru setiap saat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ada satu perintah penting yang terdapat di dalam kitab Efesus, pasal 6, ayat yang kedua yang berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, saudaraku." Ini adalah suatu perintah yang penting. Beberapa waktu lalu ada sebuah berita, yaitu tentang seorang anak kandung, memperkarakan ibunya ke polisi, bahkan berujung ke pengadilan. Bukan itu saja, sebenarnya ada beberapa kali berita yang mengabarkan mengenai antar keluarga saling mengadukan secara hukum. Aneh memang, tega-teganya seorang anak berseteru dengan ibu kandungnya. Berita tersebut mengatakan bahwa anaknya ini menuntut sang ibu membayar sewa mobil yang sebenarnya milik orang tua, hanya diatasnamakan ke anaknya tersebut. Tentu sebagai orang tua tidak menyangka kejadian seperti ini, dan ia menentang, membantah dan membela diri. Terjadilah keributan dan akhirnya si anak melaporkan ke polisi. Entah apa yang melatar belakangi kejadian ini, sampai anak tersebut tidak punya rasa hormat, atau tidak punya malu sehingga masuk berita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan agar kita menghormati ayah dan ibu kita. Bahkan ditekankan hal ini adalah perintah yang penting. Bukan perintah abal-abal, bukan perintah manusia, tapi ada tercatat di Alkitab. Secara etika moral pun sebenarnya jelas. Seorang anak harus menghormati orang yang lebih tua, apalagi kepada orang tuanya. Bahkan firman Tuhan pun mengatakan, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, dan diakhiri dengan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Maukah saudaraku semua menerima berkat kehidupan selama-lamanya? Hiduplah rukun dengan saudara-saudara seiman, dengan keluarga, terlebih dari itu yang sangat penting adalah menghormati orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Amin. Saya mengajak saudara semua untuk berdoa syafaat, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mau belajar untuk taat dan tunduk pada firman-Mu, yaitu untuk belajar menghormati dan selalu mendoakan orang tua kami. Sebab itulah yang Tuhan ingin saya lakukan setiap hari. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami terima, yang membuat hidup kami selalu berubah dan berkenan sesuai dengan kehendak Bapa. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa bagi semua saudara dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan menolong mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terpuruk dalam kesulitan, Tuhan tolong mereka dapat bangkit kembali. Tuhan sanggup memulihkan mereka, sebab di dalam nama Tuhan ada kekuatan dan pengharapan yang hidup. Biarlah kasih karunia, kemurahan, kebaikan,
anugerah dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai semua jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan oleh pertolongan Roh Kudus menuntun langkah kehidupan kami mulai saat ini, dan sampai selamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Berikanlah kami, pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.